Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin mewanti-wanti pada panjenengan supaya menghindari orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini, karena ini berbahaya nggih. Sifat licik ini berbahaya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, bagaimana keadaan lingkungan panjenengan saat ini? Apakah ada perubahan? Bagaimana perbedaannya yang dulu dengan yang sekarang? Sebenarnya dimanapun tempatnya saat ini sama saja nggih dulur. Jadi kalau panjenengan misalkan tidak kerasan di tempat atau lingkungan panjenengan, itu jangan terburu-buru untuk meninggalkan ke tempat yang panjenengan belum mengerti situasinya. Karena kalau di lingkungan panjenengan itu masih guyub rukun, masih aman, kompak, dan tidak berubah dari dulu sampai sekarang karakternya, maka lebih baik jangan ditinggalkan. Terkecuali panjenengan saat ini mungkin sedang mengejar cita-cita atau merubah nasib nggih. Tetapi jika panjenengan mengalami atau merasa di lingkungan panjenengan ini rasanya kok tidak nyaman karena banyaknya pertimbangan, maka boleh saja mencari tempat yang menurut panjenengan lebih baik nggih. Tetapi segala sesuatu disurvei dulu nggih. Jangan langsung mengambil keputusan supaya nanti tidak kecewa. Nah, dulur, mungkin yang saat ini panjenengan berada di lingkungan lama atau baru, tetapi tidak begitu hafal dengan karakter-karakter satu sama lain, nggih. Nah, di sini saya ingin panjenengan itu bisa mengenali karakter orang lain, nggih. Kalau panjenengan menemukan ciri-ciri seperti yang saya sebutkan, nggih, orang dengan sifat demikian, maka segera hindari. Kenapa? Karena berbahaya bagi panjenengan ke depannya. Nah, ini yang saya maksud adalah manusia licik, di mana akan sangat berpengaruh pada prinsip panjenengan, karakter, dan juga masa depan panjenengan. Nah, seperti apa ciri-ciri manusia licik yang harus dihindari? Yang pertama, tidak memiliki batasan tentang apapun yang dia lakukan. Ini bahaya nggih dulur, di mana orang kalau tidak memiliki batasan apapun pasti segala cara akan dihalalkan demi untuk memuaskan dirinya, untuk kepentingan dirinya. Nah, jangan sampai panjenengan menjadi objeknya nggih. Jadi kalau panjenengan mengetahui orang yang apa-apa selalu dilakukan penuh dengan ambisi, sesuatu yang dilarang tetap dijalani, tidak memiliki batasan aturan apapun, maka ini perlu segera dihindari. Kalau tidak, ketika kepentingannya ini menyangkut panjenengan, maka panjenengan akan dijadikan sebagai objek korbannya. Tidak peduli dengan bungkusnya apapun, kalau orang menghalalkan segala cara, tidak memiliki batasan dalam hidupnya, maka ini sangat berbahaya. Kemudian ciri yang kedua, jika panjenengan menemukan seseorang atau mungkin memiliki teman yang dimana dia ini suka memelintir suatu kebenaran untuk kepentingan pribadinya, maka ini juga harus segera dihindari. Bahkan dengan orang yang panjenengan anggap baik sekalipun. Kenapa? Karena orang yang memelintir kebenaran ini pasti sangat merugikan pihak siapapun. Contohnya nggih, dia menggunakan agama sebagai alat untuk membenarkan perbuatannya.
Misalkan begini, dia mengatakan bahwa ini hari Kamis, waktunya sunnah Rasul loh. Pikirannya bahwa sunnah Rasul itu selalu dibuat untuk ritual begituan nggih. Padahal kan tidak itu nggih. Walaupun iya salah satunya, tetapi kan yang namanya sunnah Rasul itu banyak sekali nggih, melakukan wirid, ibadah sunnah lainnya, tetapi ini orang selalu memfokuskan bahwa sunnah Rasul itu sesuatu yang berhubungan dengan hubungan intim, dengan alasan ini ada kok hadisnya, loh ini memang begitu. Nah, padahal ada banyak sekali sunnah Rasul, tetapi dia memelintir kebenaran hanya untuk membenarkan ya, atau keuntungan dirinya. Orang itu dibuat fokus bahwa kata-kata sunnah Rasul itu pasti kalau malam Jumat seperti itu. Nah, ini berbahaya dulur, karena akhirnya orang taunya bahwa kalau sunnah Rasul malam Jumat itu begituan, padahal kan tidak, itu saja nih. Kemudian contoh lagi mengatakan bahwa menikah boleh lebih dari 1 kali, bahkan bisa sampai 4 kali, mengikuti sunnah Nabi. Nah, padahal di hatinya ini adalah nafsu, bukan karena mengikuti sunnah Nabi, tetapi dia meyakinkan kepada istrinya, kepada calonnya untuk bisa menikah lagi. Ini namanya manusia licik. Mengapa? Karena dia menggunakan kata-kata seolah-olah ya, supaya orang yang dinikahi itu mau, supaya istrinya itu juga ridho, padahal tujuan di pikirannya itu biar bisa ganti. Hati-hati dengan orang yang pemikirannya ini sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran. Dan lagi mengatakan wanita itu kalau mengizinkan suaminya nikah lagi maka surga imbalannya. Pada akhirnya istrinya kan manut ya, padahal tujuannya tidak itu. Dia hanya menggunakan itu sebagai pembenaran dengan mengatakan embel-embel hadiahnya nanti surga. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan ucapannya, karena memang dalam ajaran agama Islam kan demikian. Tetapi yang saya maksud adalah kelicikannya, menggunakan suatu kebenaran itu dipelintir untuk kepentingan dirinya. Jadi bukan karena sesuai dengan kaidah yang berlaku, tetapi untuk meloloskan kepentingan pribadinya berdasarkan ajaran agama. Paham mboten maksud kula? Di mana letaknya itu di niat ya. Dan kadang orang tidak bisa membaca ini sebenarnya beneran atau enggak sih, orang ini niatnya tulus atau enggak sih. Bisa dilihat dari karakternya dulur. Kalau yang dinikahinya ini wanita yang lebih cantik, lebih muda, lebih fresh daripada istrinya, fik itu tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti sunnah Rasul, tetapi berdasarkan dengan hawa nafsunya yang dibungkus dengan perkataan itu mengikuti sunnah Rasul. Jadi panjenengan ya, segala sesuatu walaupun itu benar, tapi kalau dipelintir itu juga tidak benar ya. Hanya untuk kepentingan atau pemuasan diri pribadi. Contoh lainnya banyak, itu hanya salah satunya saja. Karena orang licik itu cerdik. Kalau tidak cerdik itu mudah terbaca. Nah, supaya mengetahui orang ini licik atau tidak, lihat motifnya. Lihat bagaimana karakternya. Karena karakter ini tidak bisa dibentuk dalam 1 hari dulur. Contoh satu lagi ya, mengatakan bahwa sedekah itu nanti akan dilipat gandakan rezekimu. Misalkan bilang seperti itu, tetapi ada embel-embelnya, sini sedekah ke saya, sini mana uangnya, nanti akan digandakan. Kalau Anda sedekah 1 juta nanti dapatnya akan 10 juta. Lah dapatnya dari mana nanti? Pasti akan dapat 10 juta. Prosesnya nanti ada begini, pinter memainkan kata-kata, tetapi ternyata untuk keuntungan pribadinya. Yang saya sampaikan ini semuanya sudah ada contohnya dan coba panjenengan resapi secara logika mengenai niat dan motifnya. Kemudian yang ketiga, jika Anda menemui orang yang tidak mau bertanggung jawab, maka hindari.
Biasanya ya orang yang tidak mau bertanggung jawab itu hanya mau menyuruh-nyuruh, tapi dia lepas tangan. Contohnya ya, Anda disuruh gini, tetapi dia lepas tangan. Kalau ada apa-apa nggak mau ikut membantu, hanya menyuruh saja. Nanti kalau itu terlibat permasalahan, dia cuci tangan. Tapi kalau dapat kebaikan, dia yang maju nomor 1 mengatakan itu semua karena saya. Nah, ini tipe orang yang licik, dan orang licik itu cerdik. Kalau nggak cerdik, dia hanya bisa jadi penjilat. Ciri yang keempat, kalau panjenengan menemukan orang yang suka meremehkan orang lain, fik jauhi. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa dirinya bukan orang baik. Sesuatu yang keluar dari mulut, sesuatu yang keluar dari sikap itu berasal dari dalam, dulur. Kalau panjenengan sudah tahu itu, berarti kurang lebih sikap dan ucapannya ini mencerminkan dirinya sesuai dengan isi hatinya. Dan yang kelima, kalau panjenengan menemukan orang semacam itu, maka tidak layak dan tidak akan pernah bisa menjadi teman baikmu. Kalau panjenengan mengatakan wataknya bisa dirubah kok, dengan saya nanti dia akan berubah. Baik dulur, mungkin seseorang itu bisa berubah nggih. Namanya juga manusia, itu mudah sekali berubah sesuai dengan keadaan, kondisi hati maupun sudut pandangnya. Tetapi kalau orang licik ini biasanya kalau belum tersungkur dia tidak akan sadar. Kalau energi panjenengan lebih besar dari orang tersebut, it's okay, tidak apa-apa. Bisa jadi panjenengan menyadarkan dia untuk kembali ke jalan yang baik, untuk menjadi orang yang baik. Tetapi kalau panjenengan ini minim pengetahuan, minim wawasan, tidak bisa membaca karakter, dan juga tipe orang yang mudah iba, maka jangan pernah menjadikan orang seperti ini dekat dengan panjenengan, karena dia tidak akan pernah bisa menjadi teman yang baik. Kalaupun saat ini panjenengan merasa dia baik dengan panjenengan, dengan yang lain tidak, bisa jadi dulur ketika dalam keadaan kepepet terjepit, suatu ketika panjenengan pun akan dijadikan sebagai korbannya. Orang licik itu tidak peduli siapapun dulur, karena di pikirannya adalah dirinya harus yang selamat. Kalau dalam keadaan terdesak, siapapun, sebaik apapun yang dekat dengannya, maka akan dijadikan tumbalnya. Karena memang karakter orang licik demikian, tidak memikirkan, tidak mau berkorban, dan kalaupun dia berkorban itu hanya sebagai tanjakannya saja, hanya untuk menaklukkan atau membuat korbannya ini percaya dengan effortnya, padahal tujuan utamanya itu selalu menjadikan siapapun itu di bawahnya dan sebagai alat untuk kepentingan pribadinya. Ciri yang keenam, jika panjenengan menemukan orang yang menikmati kesulitan orang lain, ini juga harus dihindari. Kenapa? Ini tipe orang yang tega, mentolo ya. Ada orang kesulitan, dia itu seperti menikmati, senang, dan justru ini hiburan baginya. Contohnya, ini contoh yang paling sederhana gitu lur. Ada orang yang memasang portal di depan rumahnya, polisi tidur, dengan alasan supaya nanti yang lewat ini tidak saling bertabrakan, supaya yang lewat ini nanti bisa pelan demi keselamatan dan kebaikan bersama. Padahal di hatinya tujuannya adalah supaya nanti kalau lewat di depan rumahku bisa lihat rumahku yang bagus. Nanti kalau ketemu aku bisa munduk-munduk menyapa, supaya nanti orang tidak bisa terburu-buru kalau punya kepentingan. Jadi kalau lewat rumahnya harus sendiko dawuh kepadanya. Nah, ini tipe orang yang licik dulur. Kenapa saya mengatakan licik? Karena menikmati kesulitan yang dialami orang lain, di mana jalan itu kalau dipasang portal polisi tidur unduk-undukan lemah itu loh dulur, tujuannya supaya membendung air, mungkin supaya tidak mengenai
jalannya nggih, supaya di tempatnya itu ndak becek, yang lain becek biarin, makanya tak bendung supaya yang lewat itu gak kesusu-susu, bisa sendiko dawuh dulu sama dia. Padahal orang yang lewat ini merasa kesulitan, apalagi kalau pas hujan. Dilihat-lihat dulur, pasang portal atau polisi tidur itu apakah itu jalan yang ramai padat nggih. Tapi kalau di perkampungan yang mana tidak begitu aktivitasnya, tidak begitu ramai nggih, terus dipasang kayak gituan kan menyulitkan orang yang lewat. Nah, pemikiran licik ini sangat membuat orang lain kesulitan nggih. Hanya lewat saja depan rumahnya ini dibikin kesulitan. Dan kalau lihat orang nanti jatuh di depannya karena dipasang portal tersebut, dia seneng, syukurin, rasain jatuh, tidak merasa bersalah atas apa yang diperbuatnya. Nah, tipe orang yang seperti ini itu bahaya karena hal sepele saja dia pemikirannya seperti itu. Apalagi kalau dipercaya punya amanah, nggih, dijadikan sebagai sosok panutan, bahaya, pasti pandai memprovokasi orang-orang di sekitarnya. Ini contoh sederhana nih nggih. Kalau contoh yang lainnya silakan, mungkin panjenengan mengalami hal yang seperti ini. Orang yang senang menikmati kesulitan orang lain, silakan tulis di komentar. Ciri yang ketujuh, kalau panjenengan menemui orang yang suka melihat orang lain berbuat salah, nah ini menyesatkan dulur. Ini jelas panjenengan harus menghindari. Kenapa? Berarti dia suka sekali orang melakukan kesalahan daripada orang melakukan kebaikan atau kebenaran. Kalau orang melakukan kesalahan malah didukung, kadang pura-pura menyemangati. Contohnya, ada orang yang cinta berat dengan kekasihnya, kemudian tidak disetujui sama orang tuanya. Dia malah mengatakan kalau kamu tidak disetujui maka hamili, nanti pasti kamu diperbolehkan. Nah, ini salah satu orang yang ngasih solusi tidak baik. Itu kan perbuatan salah nggih, tetapi dia malah menyuruh dan mendukung. Ini namanya menyesatkan. Contoh lainnya, ada orang yang bingung nggih, ekonominya lagi turun, terus dia malah menyarankan, ini loh, main ini loh, nanti kamu dapat uang. Yang mana jelas-jelas kalau main ini, kalau sampai ketahuan ini ketangkep polisi. Tapi dia malah menyarankan, kalau sampai dilakukan dia seneng. Aku ada temannya nih melakukan kesalahan, orang itu melakukan kesalahan, nanti kalau ada apa-apa dia nanti akan menderita. Berusaha menyesatkan orang lain dengan memberi solusi yang bertentangan dengan norma maupun hukum. Bahaya kan orang yang seperti ini. Jadi hati-hati panjenengan dalam pergaulan. Kalau ada teman yang suka menyarankan sesuatu yang bertentangan dengan norma dan hukum, maka fix orang ini adalah orang yang licik. Toh kalau ada apa-apa dia tidak akan membela panjenengan, pasti akan cari amannya sendiri. Jadi kalau panjenengan tahu ada orang yang seperti ini, jangan didengarkan dan juga segera jauhi. Dan ciri yang kedelapan ini adalah manipulasi. Ini merupakan keahliannya. Jadi orang licik itu dulur, keahliannya itu ya manipulasi. Dan untuk itu jangan mudah terperdaya dengan orang yang memiliki karakter-karakter seperti yang saya sebutkan. Dalam hidup bermasyarakat bukan berarti menghindari itu membenci nggih, berbeda dulur. Tidak boleh membenci tanpa alasan nggih, tetapi menghindari orang-orang yang memiliki karakter membahayakan ini justru dianjurkan. Mengapa sih manusia licik ataupun yang memiliki karakter seperti ini harus dihindari? Karena sifat licik itu menular.
Apalagi panjenengan orang yang lugu, yang prinsipnya masih molah-malih, belum menemukan jati diri, mudah percaya dan gampang iba. Nah, ini yang biasanya menjadi makanan empuk bagi manusia licik untuk dimanipulasi. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan dulur. Mudah-mudahan dengan ini panjenengan menjadi orang yang lebih mawas diri nggih. Bergaul itu secukupnya saja nggih. Jangan mudah percaya ataupun mengumbar apa yang menjadi rahasia panjenengan nggih. Curhat dengan orang-orang yang tepat mengenai ciri-ciri yang saya sampaikan tersebut. Jika panjenengan tidak percaya, silakan tanya ke psikolog. Saya Fitri Ika, salam rahayu.